Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Luhut Binsar Panjaitan di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut diantaranya membahas tentang perkembangan situasi ekonomi global dan nasional. Ketua DEN melaporkan perkembangan situasi ekonomi global dan nasional, tulis unggahan di Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Rabu, 3 Desember 2025. Selain tentang perekonomian, keduanya juga membahas tentang kemajuan program hortikultura dan berbagai temuan di bidang sains serta teknologi yang berpotensi dikembangkan di Indonesia. Serta, membahas kemajuan program hortikultura dan berbagai temuan di bidang sains serta teknologi yang berpotensi dikembangkan di Indonesia. Ucapnya, sebelumnya, Luhut pernah melaporkan ke Prabowo tentang rencana Indonesia melakukan modifikasi gen untuk memproduksi bibit pertanian unggul. Saat ia datang didampingi Direktur Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura Indonesia, Sri Fatmawati. Fatma menjadi salah satu periset utama yang memimpin misi modifikasi gen bibit pertanian unggul. Menurut Luhut, Prabowo banyak bicara tentang bantuan yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu riset genome sequencing. Presiden melihat bahwa pertanian Indonesia itu begitu saintifik pengelolaannya dan nanti Bu Fatma menjadi direktur untuk research mengenai bibit unggul pertanian. Presiden menekankan betul bahwa ini harus dilakukan, ucap Luhut usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025. Belakangan, nama Luhut Binsar memang menjadi sorotan atas pernyataannya soal Bandara IMIP. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan angkat suara soal ribut Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah yang tak dikawal perangkat negara pria yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, DEN, itu mengakui izin pembangunan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, diambil ketika pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Luhut mengatakan saat izin diputuskan, ia menjabat sebagai Menko Marves. Saat itu, keputusan diambil saat rapat dengan menteri terkait yang tergabung dalam Kabinet Jokowi. Ia menyebutkan pembangunan Bandara IMIP diberikan sebagai fasilitas bagi investor yang menanamkan modalnya di proyek hilirisasi di Morowali. Luhut mengatakan banyak negara pun melakukan hal yang sama, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi 20 miliar US dollar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional. Jelasnya, Luhut mengatakan saat itu, izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP adalah hanya untuk melayani penerbangan domestik. Artinya, memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.